Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dede Erlina, calon guru penggerak angkatan 6. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dengan fasilitator Bapak Bakti Pandihasin dan pengajar praktik Ibu Nurpini. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas saya pada pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada beberapa hal terkait diri saya sebagai seorang guru yang saya percayai adalah hal-hal yang terbaik menurut saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di antaranya, yang pertama, saya mempercayai kalau guru adalah pusat dari pembelajaran. Guru adalah satu-satunya sumber utama dalam pembelajaran di kelas. Ketika saya sedang mengajar, saya selalu mengharapkan peserta didik mendengarkan semua penjelasan mengenai materi pembelajaran dari saya. Saya merasa puas ketika saya sudah menjelaskan dengan detail dan rinci apa saja ilmu pengetahuan yang harus saya transfer sesuai tuntutan kurikulum. Hal kedua, ketercapaian materi menjadi target utama proses pembelajaran. Dalam melaksanakan PBM, target utama saya sebagai guru adalah materi pelajaran harus sudah saya sampaikan kepada peserta didik saya sesuai target yang sudah ditetapkan. Saya merasa tidak perlu terlalu menanyakan kepada peserta didik secara individu apakah mereka sudah paham atau belum. Saya merasa proses refleksi bukanlah hal yang penting dalam pembelajaran. Hal ketiga, peserta didik yang pintar adalah yang nilai akademiknya tinggi atau bagus. Saya mempercayai bahwa keberhasilan proses pembelajaran hanya bisa dilihat dari nilai kognitif peserta didik dan saya sering mengabaikan aspek psikomotor dan afektif siswa. Saya beranggapan ketika nilai kognitifnya bagus, maka kemampuan sosial anak juga pasti bagus seharusnya. Saya menganggap anak yang pintar adalah anak yang nilai matematika, IPA, bahasa, atau IPS-nya tinggi. Dan saya cenderung mengabaikan anak-anak yang terampil menggambar atau hal-hal yang menurut saya bersifat non-akademis. Hal keempat, setiap peserta didik diharuskan mencapai target yang sama dan diajar dengan cara yang sama. Saya selalu menekankan kepada peserta didik saya bahwa nilai kamu harus mencapai KKM. Dan saya terkadang cenderung memaksakan peserta didik saya untuk mencapai nilai yang sama dengan temannya, tanpa memperhatikan apakah metode yang saya pakai cocok untuk semua anak. Saya sering mempunyai pemikiran bahwa skenario pembelajaran yang saya rancang adalah skenario terbaik yang bisa dipakai untuk semua peserta didik dan semua kelas yang saya ajar. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan hampir menyelesaikan pemahaman untuk modul 1.1 mengenai filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa saya sudah banyak melakukan kesalahan dan salah memahami makna mendidik yang sesungguhnya. Saya pikir seharusnya pertama, pembelajaran itu terpusat kepada peserta didik. Dalam hal ini seharusnya, di zaman sekarang kita menggunakan pendekatan student center learning. Jadikanlah peserta didik kita sebagai pusat pembelajaran. Atau dalam bahasa lainnya, pendidikan itu seharusnya berpihak kepada murid. Hal yang kedua, saya seharusnya punya pemikiran bahwa peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda dan gaya belajar yang berbeda. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu menghamba pada sang anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada perbedaan gaya belajar setiap peserta didik. Kebutuhan dan kemampuannya juga berbeda. Maka guru seharusnya menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan peserta didik menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, dan yang paling utama adalah pendidikan yang berorientasi pada murid dan kebahagiaan mereka sebagai pembelajar. Hal selanjutnya, peserta didik itu ternyata mempunyai potensi yang berbeda sesuai minat dan bakatnya. Setiap peserta didik merupakan pembelajar yang unik. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama, peserta didik sebagai individu juga mempunyai potensi yang berbeda sesuai dengan minat dan bakatnya. Maka kita seharusnya sebagai pendidik tidak menyamaratakan cara mengajar kita dan juga tuntutan yang kita berikan kepada mereka. Tidak semua peserta didik nantinya akan jadi ilmuwan atau hakim atau jaksa atau polisi, bahkan seorang dokter. Sangat mungkin di antara peserta didik kita nantinya akan jadi seorang musikus atau fotografer profesional. Jadi kita sebagai guru selayaknya membelajarkan mereka sesuai minat dan bakatnya.
Hal terakhir yang saya pahami, pembelajaran harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada peserta didik yang punya gaya belajar kinestetik, visual, atau auditori. Dari segi latar belakang ekonomi dan keluarga, peserta didik kita juga mempunyai lingkungan yang berbeda pula. Maka seharusnya kita sebagai guru menyesuaikan cara mengajar kita dengan karakteristik peserta didik. Guru yang baik adalah guru yang mampu mengenal karakteristik setiap peserta didiknya. Setelah saya memahami isi modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, saya bisa mencoba menerapkan hal-hal baik di kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya: 1. Merancang pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Dalam hal ini saya sebagai seorang pendidik sebisa mungkin membuat pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik. Biarkan para siswa menemukan sendiri konsep atau materi pelajaran dari pengalaman belajar yang mereka alami. Kita sebagai guru hanya bertugas sebagai fasilitator saja. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat tugas sesuai bakat dan kreativitasnya. Karena setiap anak unik, punya gaya belajar yang berbeda, punya minat dan bakat yang berbeda pula. Maka seharusnya kita sebagai guru sebisa mungkin merancang proses pembelajaran yang bisa memfasilitasi perbedaan tersebut. Salah satu bentuknya mungkin dalam hal pengumpulan tugas peserta didik. Kita tidak harus kaku saat memberikan rambu-rambu pembuatan tugas. Berikan peserta didik kebebasan seperti apa model tugas yang mereka buat. Bisa jadi tugas mereka buat dalam bentuk poster, video singkat, komik, atau bisa juga berupa infografis. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Agar peserta didik merasa bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan bagi mereka, maka guru harus pintar-pintar merancang skenario pembelajaran yang bisa memunculkan kebahagiaan pada peserta didik. Istilah kerennya, pembelajaran yang bisa menciptakan student well-being. Maka sebaiknya guru menggunakan media atau metode yang sesuai dengan perkembangan anak-anak. Gunakanlah metode bermain atau gunakanlah media pembelajaran yang bersifat interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak yang sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus kita saring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari koneksi antara materi di modul 1.1 antara lain, pertama, tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Guru adalah among atau pengasuh bagi anak didiknya. Maka jangan posisikan diri kita untuk menuntut anak didik kita harus sesuai dengan ingin kita. Tugas kita hanya mengarahkan mereka sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki. Kedua, pendidikan seharusnya menghamba pada sang anak. Jadikanlah pembelajaran kita pembelajaran yang menjadikan anak didik sebagai pusat pembelajaran. Lalu yang ketiga, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda. Kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan mereka menjadi apa yang kita mau. Karena mereka bukanlah kertas kosong atau gelas kosong yang bisa kita coret atau kita isi dengan keinginan kita. Lalu yang terakhir, peserta didik ibarat benih dan guru adalah petaninya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita guru sebagai seorang petani yang sedang menanam benih. Benih di sini adalah para anak didik kita. Saat kita menanam benih padi, yang akan tumbuh nantinya adalah padi. Dan saat kita menanam benih jagung, pastinya akan tumbuh adalah jagung. Kita tidak bisa menjadikan benih padi yang kita tanam menjadi tanaman jagung atau sebaliknya. Kita hanya bisa memastikan padi dan jagung yang kita tanam tumbuh dengan baik, mendapatkan nutrisi yang cukup dan bebas dari gangguan hama.
sehingga nantinya akan tumbuh padi dan jagung dengan kualitas terbaik. Demikianlah pemaparan saya mengenai refleksi dan kesimpulan terkait koneksi antar materi di modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.